Bab 112. Tapi aku gak tenang meninggalkanmu di sini, jawab Davin terlihat berat. Gak apa-apa, Mas. Insya Allah aku baik-baik saja. Toh di sini kan ada ibu, banyak petugas RS juga. Lagi pula, aku gak akan kemana-mana. Di sini terus di ruangan Bapak, timpal Ayu berusaha meyakinkan sang suami. Davin malah terdiam. Ia menatap istrinya itu dengan tatapan cemas dan khawatir. Pekerjaan Mas pasti banyak yang tertunda. Pergilah. Aku janji akan jaga diri baik-baik. Lagi, Ayu meyakinkan Davin yang masih termenung. Benar apa yang dikatakan Ayu, Nak Davin. Lebih baik Nak Davin bekerja saja. Toh di sini juga ada ibu, ada Riri. Kali ini Bu Rati ikut bersuara. Davin melirik jam tangan yang melingkari pergelangannya. Sudah jam 8 lewat sedikit. Setelah berpikir beberapa saat, Davin akhirnya mengangguk. Mengingat jika di kantor, pekerjaan dia memang sedang banyak-banyaknya. Bu, saya titip Ayu, ya. Pulang kerja nanti, insya Allah saya kesini lagi, tutur Davin pada Bu Rati. Baik, Nak Davin. Jangan khawatir. Timpal Bu Rati. Davin sempat berpamitan pada Pak Lukman sebelum keluar dari ruangan itu diantar Ayu sampai ke ambang pintu. Keduanya berdiri sambil berpandangan sejenak. Bertukar senyum sekaligus cinta yang terpancar di mata masing-masing. Kamu hati-hati, ya, di sini. Pokoknya jangan kemana-mana. Diam saja di ruangan Bapak, pesan Davin pada Ayu. Baik, Bos, kelakar Ayu sambil tertawa kecil. Ia merasa Davin terlalu serius dan khawatir berlebihan. 116. Cek, aku serius juga. Davin mencubit gemas hidung istrinya itu. Aku juga serius, Mas. Mas juga hati-hati, ya. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan siang. Timpal Ayu dengan senyuman semanis mungkin. Ingetin biar gak lupa, balas Davin cepat. Siap. Nanti aku telepon sekalian melepas kangen. Sekarang buruan berangkat, keburu siang. Dengan pelan, Ayu mendorong punggung kekar sang suami agar segera berlalu. Ark, berat banget sih rasanya, keluh Davin dengan bibir mencebi. Ya udah deh. Demi masa depanmu dan anak kita, aku berangkat, ya. Semangat mengais rezeki, lanjutnya menyemangati dirinya sendiri. Nah, gitu dong. Ayo semangat. Timpal Ayu sambil mengepalkan tangan. Ada yang kurang? Sambar Davin cepat. Apa? Ayu bertanya singkat. Mengangkat kedua alisnya tak mengerti. Gak ada panggilan sayangnya, jawab Davin menggoda. Ayu mengulum senyum. Baiklah. Aku ulangi ya. Ayo semangat sayangku. Ulang Ayu sambil mencium punggung tangan sang suami. Kali ini Davin yang mengulum senyum. Lekas ia mencium kening Ayu lalu membungkuk dan berpindah pada perut. Ayah berangkat kerja dulu ya, sayang. Kamu baik-baik di sini sama mama. Love you, ujarnya pelan. Love you too papa. Ayu menimpali cadel menirukan suara anak-anak. Dah, sayang. Assalamualaikum. Davin melambaikan tangan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menyusuri koridor RS. Sementara Ayu terus memperhatikan suaminya itu sampai sosok Davin hilang dari pandangan. Ia mengulum senyum lalu geleng-geleng kepala pelan mengingat tingkah sang suami tadi yang begitu berat untuk pergi.
Sementara di dalam ruangan, Riri diam-diam memperhatikan kehangatan sepasang suami istri itu dari pintu yang tak tertutup sempurna. Ia merasa jika hidup saudara tirinya itu sungguh beruntung karena dicintai begitu hebatnya oleh sang suami. Berbanding terbalik dengan dirinya yang hanya dicintai sekilas saja. Beruntung banget kamu, Yu. Dapat suami yang kaya raya dan sangat mencintaimu. Mungkin ini balasan dari kesabaranmu selama ini. Entah apa ujian rumah tangga kalian, gumam Riri dengan helaan napas berat. Lah memandang hidup Ayu kini begitu sempurna dan tak ada setitik pun ujian yang singgah. Suami tampan dan mapan, keluarga sang suami yang menerima sepenuhnya, juga hadirnya benih yang sedang tumbuh menambah kesempurnaan Davin dan Ayu. Hingga terkadang, rasa iri tetap terbersit di hatinya meski begitu tipis. Tak lagi seperti dulu yang diikut-sertakan dengan kebencian. Lamunan Riri langsung buyar saat ponselnya tiba-tiba berdering. Ia menatap layar ponsel di mana nama ibu mertuanya tertera. Pasti mama mau nanyain kapan aku pulang, tebak Riri. Lah sedikit menjauh dari ranjang di mana ada Bu Ratih yang sedang menyuapi Pak Lukman dengan telaten. 117. Halo, Bu, sapa Riri begitu ia mengangkat panggilan itu. Halo, Ri. Kapan kamu pulang dari RS? Jangan bilang kamu mau nginap lagi, mana kamu lagi hamil besar juga. Tanya Bu Riana langsung ke intinya. Tumben mama peduliin kehamilan Riri, biasanya juga enggak, jawab Riri sambil memutar bola mata malas. Kenapa kamu bilangnya gitu? Tentu saja mama peduli, elak Bu Riana. Kalau bapakmu sudah baikan, lebih baik kamu pulang, lanjutnya. Memangnya mau apa sih, Ma? Toh Riri juga cuma di RS, bukan di tempat lain. Di sini juga ada ibu sama Ayu. Gak ada siapa-siapa lagi, timpal Riri. Sebenarnya ia masih malas untuk buru-buru pulang dan masih ingin berada di antara keluarganya. Loh kok mau apa? Ya pulang saja. Kalau di rumah kan bisa istirahat, bisa tiduran, atau apa saja gitu, balas Bu Riana. Padahal sebenarnya, wanita parubaya itu khawatir, semakin lama Riri bersama keluarganya, semakin banyak pula cerita yang mengalir dari bibir menantunya itu. Ia pun takut Riri mengadukan hal macam-macam pada keluarganya itu. Terlebih pada Ayu. Nanti ya, Bu. Siang ini Bapak mau dioperasi. Riri mau nungguin dulu sampai selesai, tukas Riri apa adanya. Cek, ya sudah. Tapi kalau sudah beres, cepat pulang, ketus Bu Riana kesal. Iya. Riri tutup dulu teleponnya. Gegas Riri mengakhiri panggilan tanpa menunggu respon dari ibu mertuanya itu. Saat ia kembali ke dekat ranjang, ternyata Ayu kini yang mengambil alih menyuapi Pak Lukman. Ibu kemana? Tanya Riri sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Keluar sebentar katanya, jawab Ayu apa adanya. Mas Romi gak jemput. Lanjut Ayu. Riri menggeleng pelan. Aku sudah bilang mau pulang sendiri, kok. Dia lagi kerja soalnya. Mau nungguin Bapak selesai operasi dulu. Kamu lagi hamil besar loh, Ri. Gak apa-apa pulang sendiri. Tanya Ayu memastikan. Riri tersenyum kecil lalu buru-buru menunduk. Menyembunyikan getir dalam hatinya menyadari jika kepedulian suaminya tak sebesar kepedulian suami Ayu. Gak apa-apa. Naik Grab ini. Iya sih.
Hati-hati aja, iya, pesan Ayu perhatian. Riri mengangguk kecil. Aku juga keluar bentar, gak apa-apa, kan? Cari sarapan sekalian cari angin. Gak apa-apa. Bapak aku tungguin kok, jawab Ayu. Dengan penuh kasih sayang, ia menyuapi Pak Lukman meski ayah kandungnya itu masih ogah-ogahan untuk makan. Bapak makan yang banyak, biar cepat pulih. Apalagi nanti siang mau operasi, bujuk Ayu lemah lembut. Sesekali tangannya terulur mengusap bibir sang ayah yang basah terkena noda kuah sayur. Bapak belum selera, jawab Pak Lukman sambil memandangi paras putrinya itu. Kamu terlihat makin cantik. 118. Yu. Makin subur juga. Bapak bahagia melihatnya karena itu artinya suamimu berhasil membahagiakanmu, lanjut Pak Lukman. Ayu tersenyum simpul. Alhamdulillah, Pak. Ayu memang sangat bahagia. Alhamdulillah, Bapak sangat senang mendengarnya. Semoga kalian tetap bersama dan berbahagia sampai menua kelak, timpal Pak Lukman dengan senyum keharuan. Amin. Ayu menyahut singkat. Oh, iya, Pak. Bapak belum cerita, bagaimana sebenarnya kejadian kecelakaan yang menimpa Bapak. Lanjut Ayu penasaran. Sebenarnya, Davin sudah mencari tahu tentang kasus kecelakaan itu. Hanya saja, tak ada satupun saksi mata yang melihat. Pun tak ada CCTV yang dipasang di jalanan sana. Entahlah, Yu. Bapak juga merasa semuanya serba tiba-tiba dan seperti mimpi. Padahal malam itu, Bapak mengendarai motor dengan kecepatan seperti biasa. Kamu tahu sendiri kalau Bapak selalu bawa motor pelan. Tapi tiba-tiba saja motor Bapak ditabrak dengan kencang dari belakang. Bapak sempat teringat waktu Bapak jatuh tergeletak di jalanan. Tapi sesaat kemudian, pandangan mata Bapak gelap dan tak ingat apa-apa lagi, ungkap Pak Lukman panjang lebar. Matanya menerawang mengingat kembali peristiwa nahas tersebut. Ditabrak. Apa Bapak ingat motor yang menabrak motor Bapak? Atau mungkin plat nomornya? Cecar Ayu. Entah kenapa ia merasa aneh dengan kecelakaan sang ayah. Pak Lukman menggeleng pelan. Bapak hanya melihatnya sekilas. Apalagi di jalanan itu kan memang minim penerangan. Berarti ini tabrak lari, Pak, bukan murni kecelakaan. Kita harus laporkan ini ke polisi agar orang yang melakukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, tukas Ayu dengan tatapan geram. Lah sungguh tak habis pikir dengan orang yang sudah melakukan hal itu. Jika peristiwa kecelakaan itu memang tak disengaja, setidaknya pelakunya tak perlu kabur. Tapi berinisiatif untuk langsung memberikan pertolongan pada Pak Lukman selaku korban. Bukan membiarkan laki-laki paruh baya itu tergeletak sendirian di jalanan. Hingga akhirnya ditemukan dan ditolong warga lain setelah cukup lama. Mengingat hal itu, hati Ayu kian dirundung rasa geram pada pelaku yang sampai saat ini masih berkeliaran tanpa rasa bersalah. Aku harus bicarakan ini nanti dengan Mas Davin, gumam Ayu dalam hatinya. Setelah berjalan menyusuri gang kecil bermenit-menit lamanya, Ricky akhirnya sampai di rumah yang dituju. Gegas ia mengucap salam di depan pintu rumah sederhana di hadapannya. Waalaikumsalam. Umi Aminah menjawab salam sambil tergopoh-gopoh berjalan dari arah belakang. Lekas ia pun membuka pintu itu hingga terbuka lebar. Maaf, cari siapa? Iya. Tanya Umi Aminah dengan mata memicing karena tak mengenali tamu di hadapannya kini. Apa benar ini rumahnya Reyhan Alfian? Ricky justru balik bertanya.
119. Iya, benar. Umi Aminah lekas mengangguk. Apa Raihannya ada di rumah? Saya ada penting, tanya Ricky. Ada, Raihan kebetulan lagi mandi, jawab Umi Aminah. Mari masuk. Tunggu di dalam saja, lanjutnya sopan sembari mempersilahkan Ricky untuk masuk. Laki-laki yang mengenakan kacamata hitam itu mengangguk lalu mengikuti Umi Aminah memasuki rumah. Duduk di kursi sederhana setelah dipersilahkan oleh si empunya rumah. Tunggu sebentar, ya. Umi ambilkan minum dulu. Umi Aminah hampir saja berbalik namun Ricky segera mencegahnya. Tidak perlu repot-repot. Saya, tidak lama kok, katanya. Umi Aminah pun tersenyum kecil lalu mengangguk. Ia akhirnya duduk di salah satu kursi, menemani sang tamu sampai putranya selesai membersihkan diri. Pagi ini, Raihan memang baru saja pulang mengantar Pak Haji keluar kota. Setelah sarapan, ia langsung mandi agar bisa buru-buru berangkat ke pondok. Mengajarkan sedikit ilmu yang dikuasainya agar bermanfaat untuk orang lain dan menjadi pahala jariah untuk dirinya. Nah, itu Raihan. Umi Aminah tersenyum lebar saat melihat putranya yang sudah nampak segar dan rapi itu. Duduk, Ray. Ada yang mencarimu, lanjut Umi Aminah. Raihan sempat menatap Ricky dengan keheranan. Meski sedetik kemudian, ia langsung tersenyum sopan sambil mendaratkan tubuhnya di samping sang ibu. Masih ingat saya? Tanya Ricky pada Raihan. Raihan mengangguk kecil. Tentu saja. Setiap bulan Mas ini datang ke pondok untuk mengantarkan bantuan. Syukurlah kalau memang ingat. Langsung saja, iya. Jadi tujuan saya ke sini untuk menawarkan pekerjaan padamu. Kebetulan saya sedang membutuhkan orang yang pandai bela diri. Dan saya sempat beberapa kali menyaksikan sendiri saat kamu mengajari para anak pondok dengan bela diri yang tangkas, tutur Ricky langsung ke tujuan utama. Ia tak ingin menyia-nyiakan waktu yang tinggal sedikit. Pekerjaan. Tapi sekarang pun saya sedang bekerja di pondok. Meski tujuan utamanya memang bukan bekerja tapi mengabdikan diri, timpal Raihan dengan raut wajah tak tertarik sedikitpun. Saya tahu, tapi kali ini saya benar-benar sedang butuh orang sepertimu. Kalau kamu keberatan apa yang saya tawarkan ini dengan sebutan pekerjaan, bagaimana kalau bantuan? Saya membutuhkan bantuanmu. Maaf, bukan saya sebenarnya, tapi majikan saya. Majikan saya membutuhkan bantuanmu, ralat Ricky buru-buru. Majikan. Ulang Raihan. Iya, majikan atau bos saya, keluarga Adiputra, jawab Ricky lantang. Adiputra. Kini Umi Aminah yang mengulang nama itu dengan mata membulat penuh dan raut wajah yang tiba-tiba berubah. 120. Sebenarnya, Raihan sudah tak asing lagi dengan nama keluarga Adiputra, karena setiap bulannya, ia yang selalu mengelola bantuan rutin yang disalurkan keluarga Adiputra ke pondok tempat Raihan mengabdi. Hanya saja, ia tak pernah bertemu langsung dengan pihak keluarga Adiputra karena setiap bulannya, selalu Ricky lah yang datang untuk mewakili. Umi kenapa? Tanya Raihan yang melihat perubahan di raut wajah sang ibu. Umi Aminah lekas menggeleng cepat. Gak apa-apa. Hanya, kaget saja. Putra Umi tiba-tiba diminta untuk bekerja di keluarga yang begitu terpandang seperti keluarga Adiputra, elaknya sambil buru-buru menunduk. Jari jemari tangannya saling bertautan di belakang jilbab panjang yang begitu menjuntai.
Raihan hanya tersenyum tipis mendengar jawaban sang ibu. Meski begitu, ia belum bisa memastikan jawaban apa yang akan diberikan pada Ricky. Bagaimana Raihan? Ricky kembali bertanya. Saya mohon, lanjutnya dengan penuh pengharapan. Maaf, memangnya pekerjaan apa yang sedang dibutuhkan? Raihan balik bertanya.